Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Baik teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka pengen tanya nih, teman-teman semua gimana kabarnya? Mbak Eka berharap ya, semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka, baru menyimak beberapa video yang udah Mbak Eka upload, nah Mbak Eka ucapkan selamat datang ya, dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka upload. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dan bisa kita jadikan pembiasaan di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing atau pengen ngebahas seputar gimana sih cara menghadapi suami yang masih childish atau pasangan yang masih kekanak-kanakan. Nah, kalau nanti sekiranya pembahasan ini menarik ya, dan bisa menurut teman-teman menginspirasi berbagai pasangan yang lain di luar sana, gak usah ragu teman-teman, silahkan langsung aja share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Oke? Sebelum kita mulai, silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk teman-teman semua. Boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk-duduk ya. Yang penting teman-teman bisa menyerap berbagai info yang akan Mbak Eka sharingkan. Nah, oke teman-teman ya, segera kita mulai. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk nih ya ke tips-tips yang akan Mbak Eka sharingkan atau yang akan Mbak Eka bagikan terkait gimana sih caranya menghadapi pasangan yang childish ya. Entah kalian udah berumah tangga atau masih dalam level pacaran. Nah, perlu Mbak Eka ingatkan bahwa sebenarnya kita nggak boleh langsung menyalahkan posisi pasangan kita ya, karena dia childish atau dia nggak sesuai dengan harapan kita atau nggak sesuai ekspektasi kita. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sebelum kita ngejudge atau kita mengatakan bahwa dia salah atau kita komplain dengan perilakunya, perlu kita pahami bahwa sebenarnya bisa aja pasangan kita juga sebenarnya nggak sadar kalau dia itu childish ya, atau dia itu belum dewasa, egois dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Karena apa? Semua ini adalah pola atau bentukan di masa lalunya dia. Ya, bisa jadi dari pengasuhan orang tua, atau mungkin kalau dia dititipin sama keluarga yang lain, dari model pengasuhan orang lain. Nah, maka apabila teman-teman semua sudah memutuskan untuk membangun hubungan atau memiliki relasi dengan dia ya, nah maka teman-teman harus bisa menerima konsekuensinya satu paket. Nah, tapi di sini nggak usah khawatir. Yuk kita bahas satu persatu tipsnya atau caranya supaya pasangan kita yang mungkin masih childish ya, atau yang belum dewasa, itu bisa dapat insight ya. Minimal dia bisa ada pemikiran bahwa oh, aku udah harus berubah nih, karena sekarang aku udah punya pasangan, aku udah punya tanggung jawab. Nah gitu teman-teman ya. Nomor satu teman-teman, saat kita menghadapi orang yang childish atau orang yang masih belum dewasa, itu teman-teman harus ya, mereka bilang harus, bukan perlu tapi harus ya, harus memberinya waktu untuk berpikir. Nah kenapa? Saat kita memberikan seseorang waktu untuk berpikir, itu artinya kita memberikan dia kesempatan untuk memproses berbagai informasi yang masuk. Nah, perlu diketahui, orang-orang yang childish atau yang nggak dewasa, nggak bisa memutuskan sesuatu, bisa jadi, meskipun nggak semua ya, di masa lalunya dia nggak pernah dapat kesempatan untuk dipercaya, nggak pernah dapat kesempatan untuk memutuskan segala sesuatu dengan pemikirannya sendiri. Nah, maka dia nggak ngerti, dan bahkan dia juga takut untuk menerima berbagai tanggung jawab. Nah ya, jadi yang pertama adalah memberinya waktu untuk berpikir supaya dia bisa memproses informasi yang dia terima dari lingkungan, terutama dari pasangannya, yakni adalah teman-teman semua. Kemudian teman-teman, di poin kedua ya teman-teman, kita semua harus belajar untuk menghargai dan menghormati pendapatnya. Ya, jadi ibaratnya kayak kita ngebayangin deh, kita kepengen adik kita atau teman kita atau anak kita punya rasa percaya diri yang tinggi ya. Nah, kalau kita kepengen mereka punya rasa percaya diri yang tinggi, maka mereka harus diberi kesempatan untuk pernah mengungkapkan pendapat, untuk pernah ngerasain sensasinya, oh aku didengerin ya, kata-kataku ternyata didengerin. Nah, ketika teman-teman melakukan itu terus-menerus ya, menghormati pendapatnya ketika dia berbicara dan lain sebagainya, secara nggak langsung dia akan belajar dari kata-katanya sendiri. Karena kalau kita ngomong itu kan kita ikut mikir ya, apa yang kita omongin itu ikut kepikiran di dalam kepala kita. Nah maka tips yang kedua untuk membantu pasangan kita yang childish keluar dari masalahnya itu adalah dengan cara menghormati dan menghargai setiap pendapatnya ya. Kemudian di nomor 3 teman-teman ya, di nomor 3 ini adalah menjadi wanita yang mandiri, atau teman-teman perlu meningkatkan kemandirian teman-teman ya. Nah karena apa?
ketika kita punya pasangan yang childish, itu jangan banyak berharap dia akan membantu kehidupan kita dengan baik. Nah malah yang ada biasanya itu malah jadi, kalau bahasa Jawanya kayak ngerusui gitu dalam tanda petik ya. Apa ya bahasanya tuh kayak banyak melakukan hal-hal yang gak sesuai sama ekspektasi kita, kira-kira begitu teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman yang kebetulan pasangannya childish, maka berusahalah untuk menjadi perempuan yang mandiri. Artinya apa? Boleh melibatkan, bahkan harus melibatkan si pasangan kita ya. Namun jangan berharap banyak untuk memutuskan sesuatu yang sifatnya urgent atau penting, atau menyangkut kemaslahatan banyak orang ya. Nah itu jangan, cuman sesekali kasih dia kesempatan. Nah jadi sebelum dia benar-benar bisa mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab, maka semua hal yang sifatnya harus diputuskan dengan cepat dan menyangkut banyak orang, silahkan teman-teman putuskan sendiri ya. Yang berikutnya teman-teman, di nomor 4 ya. Nah ini di nomor 4, kalau kita punya pasangan yang childish teman-teman, ketika dia lagi nggak baik-baik aja, maka kita harus bersikap cuek ya. Itu yang paling aman sih kalau menurut Mbak Eka ya, bersifat ketika kita pasangannya lagi ngomel, lagi ya nggak tentu arah, jangan diladenin, atau kita lebih baik bersikap cuek ya. Karena apa? Orang-orang yang childish itu kadang cenderung cari perhatian secara berlebihan teman-teman. Jadi kalau lagi marah, lagi ngamuk ya, naikin suaranya, seolah-olah mau ngajak ribut, mau ngajak berantem. Terus juga ya kadang juga nggak jarang Mbak Eka ngeliat klien-klien Mbak Eka atau yang pada konsul, seolah-olah dia mau mukul, padahal sebenarnya dia nggak bisa mukul. Entah akhirnya dia jadi mukul barang, mukul tembok, mukul apa ya, karena dia pengen dilihat aku nih punya power. Nah maka kalau teman-teman semua yang punya pasangan childish ya, dan dia lagi apa ya bahasanya, kalau bilang cranky juga bukan ya, dia lagi ngambek atau lagi ada di posisi yang nggak baik-baik aja, nah udah teman-teman cukup cuekin aja, terserah deh dia mau ngapain. Kalaupun dia pergi terus dia tiba-tiba ninggalin kita, ya udah nggak apa-apa, percaya sama Mbak Eka. Gimana pun caranya, orang-orang yang childish itu dan memang benar-benar cinta sama kita ya, misalnya atau cinta sama teman-teman semua, pasti punya 1000 alasan buat kembali lagi. Nanti entah yang barangnya ketinggalan lah, HP-nya ketinggalan lah, apanya ketinggalan, segala macam. Nah, jadi teman-teman, jadi makanya jangan heran, jangan takut, dan jangan kebingungan ya kalau pasangan kita yang childish itu tiba-tiba ngamuk, emosional, ngelarang-larang kita berteman sama orang lain dan lain sebagainya ya. Karena itu bentuk dari keinginannya dia nih di alam bawah sadar ya, inner child-nya dia, masalah di masa lalunya, pengen nunjukin bahwa dia tuh sebenarnya berkuasa ya, dia sebenarnya punya power. Nah jadi gitu teman-teman, gak usah khawatir ya. Baik teman-teman, makin menarik ya dan makin seru. Nah di nomor 5 teman-teman, baik kamu ingetin teman-teman semua, ini tips yang berikutnya di nomor 5. Ketika teman-teman sedang berkonflik dengan pasangan yang childish, itu jangan membuat berbagai macam alasan yang pada akhirnya bisa jadi kesempatan buat dia untuk membalikan posisi kalau nanti suatu saat masalah ini terjadi lagi ya. Jadi kayak berantem terus kita nggak usah banyak ngomong, jadi intinya ngeladenin orang-orang childish, sorry ya anak-anak lagi. Pasangan yang childish itu jangan banyak ngomong dan jangan banyak didebat, dan nggak penting juga kita ngungkapin banyak alasan karena mereka nggak akan masukin itu di pikirannya. Jadi yang dipikirkan oleh orang-orang yang masih childish itu kebanyakan ya dari klien Mbak Eka itu adalah gimana sih caranya supaya dia bisa menang, supaya dia bisa diakui. Nah cuman itu teman-teman. Jadi ya buat apa? Nah maka mendingan jangan terlalu banyak membuat alasan pada saat kalian sedang ribut atau bertengkar. Oke teman-teman, di nomor 6 ya. Nah di nomor 6 tips untuk menghadapi pasangan yang childish itu adalah bantu dia untuk merubah cara pikirnya atau cara pandangnya teman-teman ya. Nah teman-teman, sesekali orang-orang yang childish itu perlu dihadapkan dengan yang namanya rasa kecewa ya, rasa kecewa, atau dihadapkan dengan kenyataan bahwa di dunia ini tuh bukan hanya kamu loh yang harus didengar, atau bukan hanya kamu yang harus diturutin permintaannya ya. Karena kalau teman-teman ngelakuin itu ya, teman-teman tidak membantu dia mengubah pikirannya ya, artinya teman-teman semakin memperburuk kondisinya dia. Nah jangan harapkan dia akan berani mengambil tanggung jawab ya, dia akan berani mengayomi istri dan anak-anaknya, karena enggak ya selamanya. Selama dia tidak pernah dibantu mengubah pikirannya, ya akan begitu-begitu aja. Nah maka sesekali teman-teman hadapkan orang-orang childish ini dengan berbagai pilihan ya, apapun itu nanti pilihannya dia. Misalnya dia jadi ngambek ya, atau jadi ngerokok terus nggak mau ngomong, terus nanti ngadu ke ibunya, ngadu ke omnya, ngadu ke siapa, cari pengakuan, ya biarin aja, nggak apa-apa.
itu prosesnya dia. Jadi nggak heran ya kalau kita lihat orang-orang childish, kalau ketemu masalah nih langsung bisa satu kampung tahu semua kalau dia lagi bermasalah, misalnya kayak gitu, dan dia cari pembenaran. Atau orang tuanya, mertuanya semua jadi ngerti kalau dia lagi bermasalah, ya karena dia cari penguat dan cari pembenaran ya teman-teman ya. Tetapi untuk kita yang udah tahu nih sekarang, biarin aja dia begitu. Nanti kalau dia udah reda marahnya, baru diajak ngomong. Terus manfaatnya kamu ngasih tahu semua orang tuh apa? Ya, manfaatnya kamu pengen semua orang ngerti bahwa kamu tersakiti, kamu sedang dalam masalah itu apa? Nah teman-teman, pada saat teman-teman ngelakuin itu terus menerus, percaya deh, nanti lama-lama dia bisa berpikir ya, dan dia juga jadi lebih berani untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Berat sih, tapi Mbak Eka yakin semua pasti bisa. Lanjut, di nomor 7 atau di nomor yang terakhir teman-teman ya. Nah ini untuk menghadapi pasangan yang childish ya teman-teman. Usahakan kita berani untuk jujur dengan perasaan kita sendiri pada saat ngobrol sama dia. Ya, meskipun Mbak Eka yakin untuk orang-orang yang childish terutama ya, sebuah kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya karena dia nggak berekspektasi pasangannya dia yang dia sayang itu akan ngomong seperti itu ke dia. Nah tapi sebagai pasangan yang baik dan kita ingin juga pasangan kita menjadi lebih dewasa, sebisa mungkin ungkapkan dengan jujur teman-teman ya. Nah tapi kejujuran itu jangan sampai menjatuhkan harga dirinya. Misalnya kayak, dasar kamu anak mami, kamu cuman bisanya gini-gini. Nah itu salah ya. Jadi sampaikan di masa depan. Kalau posisinya kita setiap ribut, selalu pergi, selalu menghindari masalah, kamu selalu naik motor kebut-kebutan di jalan, terus mau sampai kapan kamu dewasa? Nah belum lagi kalau besok kita punya anak kita ngelihat posisimu kamu seperti itu kok lagi marah, kok dia ngikutin gimana? Oke, kalau kamu sekarang baik-baik aja, kecelakaan nggak apa-apa, tapi gimana kalau keturunan kita ngelakuin hal yang sama, bawa anaknya orang terus terjadi apa-apa? Nah tentu nggak pengen kan? Nah maka sekarang ayo berubah, kalau ada masalah, sebelum masalahnya selesai jangan keluar dari rumah. Nah kira-kira gitu teman-teman. Jadi pada saat kita mengutarakan isi hati kita kepada pasangan yang childish, ya sebisa mungkin jangan serang pribadinya, namun ajak dia berpikir ke depan. Ya, hadapkan dia dengan berbagai kenyataan hidup yang nanti kita bisa mengalami itu. Nah oke teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah nyimak podcast kelas psikologi kali ini sampai selesai ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia support Mbak Eka. Mbak Eka ucapan terima kasih banyak, semoga kita semua sehat selalu dan memiliki kesehatan mental yang positif ya, untuk keluar ataupun bertahan dalam situasi yang terus berubah ini. Oke teman semua, terima kasih banyak. Sampai ketemu pada video-video Mbak Eka yang akan datang. Silahkan share jika info ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya, tonton juga video-video yang lain. Siapa tahu ada yang relate dengan kondisi teman-teman sekarang dan bisa ada hal positif yang diambil. Kemudian Mbak Eka titip salam kepada orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa lagi. Dadah!